Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bertemu kembali dengan saya Andri di dalam program Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Apa kabar? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara, Devotion kali ini akan berseri dengan Devotion yang selanjutnya yang akan tayang di hari Jumat besok. Jadi jikalau memungkinkan, saya harap saudara-saudara bisa mengikuti keseluruhan pesan ini secara utuh, supaya tidak ada yang miss. Oke, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Kitab ini bisa dikatakan adalah kitab yang terkacau, terkeos, karena di dalamnya banyak pembunuhan, kekerasan, ada potongan tubuh manusia, dan pengorbanan anak, dan masih banyak lagi. Ya, jadi cukup menyeramkan. Dan hakim-hakim pada masa itu berbeda dengan hakim-hakim zaman sekarang. Kalau hakim-hakim zaman sekarang, mereka lebih administratif, mereka pakai jubah, memegang palu di tangannya, siap untuk mengetuk meja untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Tapi kalau hakim-hakim zaman dulu bisa dikatakan mereka adalah seorang pahlawan pembebas, orang yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Ada cerita yang terkenal seperti Gideon, Samson, Deborah, mereka semua ada di kitab Hakim-Hakim ini. Tapi kita bukan mau membahas tentang tokoh-tokoh tersebut. Hari ini kita mau membahas tentang kelakuan bangsa Israel di zaman itu, di mana dia banyak melakukan kesalahan. Dan kiranya kebenaran ini bisa membukakan mata kita agar kita tidak berlaku sama seperti bangsa Israel kepada Tuhan. Kita belajar pada hari ini tentang ketaatan. Ya. Renungan kita hari ini berjudul Kompromi yang Menghancurkan. Saudara-saudara, ketika baca kitab Hakim-Hakim, di awalnya semua berjalan dengan baik. Dimulai pada saat Yosua meninggal dan juga seluruh angkatannya meninggal, bangsa Israel minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus mereka perbuat. Lalu Tuhan kasih arahan kepada mereka dan mereka taat. Oleh karena itu, bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan, berhasil menduduki tanah Kanaan. Tapi kitab Hakim-Hakim ini diakhiri dengan kekacauan, dengan kerusakan moral bangsa Israel. Apa tepatnya yang terjadi di sana dan apa yang salah? Seperti judul dari renungan kita hari ini yang membuat segala sesuatunya menjadi buruk adalah karena kompromi terus-menerus yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap dosa. Oleh karena itu, bangsa Israel semakin lama semakin mirip kelakuannya dengan bangsa Kanaan. Mereka hanya berbuat benar apa yang menurut pandangan mereka sendiri, mau-maunya sendiri, nggak taat lagi sama arahan Tuhan. Sebenarnya ada sih bagian taatnya, tapi ada juga bagian nggak taatnya. Jadi taat mereka itu taat yang setengah-setengah dan ternyata itu membahayakan. Mari kita baca dari Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-28. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Di sini orang Israel berhasil. Mereka tidak menghalau orang Kanaan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, malah membuat perjanjian dengan penduduknya. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Bukan mengusirnya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka tidak mampu, karena dari perjalanan Israel keluar dari Mesir sampai masuk Kanaan pun banyak kejadian hebat yang diperbuat oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai mereka, mereka selalu dimampukan oleh Tuhan. Jadi bukan karena mereka lemah atau tidak mampu, melainkan mereka tidak mau. Saudara-saudara, ya, bangsa Israel udah mulai sok pinter nih di sini. Mereka memakai alasan ekonomi
untuk tidak mengusir orang Kanaan dan menjadikan mereka sebagai budak atau orang Rodi. Lebih daripada itu, bahkan mereka sampai tinggal bersama-sama dengan orang Kanaan, mereka kawin campur, dan ujung-ujungnya bangsa Israel menyembah berhala. Apa yang menjadi dari dewa orang Kanaan hidup bersandingan dengan bangsa Israel. Ya, makin lama yang tadinya jadi budak, lama-lama kawin, lama-lama mereka menyembah berhala, jadi makin lama makin parah. Ya. Tuhan sebenarnya bukan tanpa sebab tidak menyukai orang Kanaan. Orang Kanaan adalah bangsa yang jahat dan keji di mata Tuhan. Di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Imamat, sudah jauh-jauh hari Allah menyatakan kepada bangsa Israel untuk menugaskan mereka menumpas bangsa Kanaan, mengusir bangsa Kanaan, karena dosa mereka sudah sangat besar. Dan intinya kenapa Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel tinggal bersama-sama dengan bangsa Kanaan, karena takutnya bangsa Israel terkontaminasi, terpapar oleh kelakuan mereka yang jahat. Jangan lupa bahwa setiap hubungan yang kita punya memberikan pengaruh. Dan secara jelas di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, saya bacakan versi TSI, saudara-saudara. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menularkan pengaruh-pengaruh yang buruk. Ya. Jadi tujuan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menumpas bangsa Kanaan adalah untuk kebaikan bangsa Israel, untuk melindungi bangsa Israel itu sendiri, bukan hanya untuk ngerjain atau ngerepotin bangsa Israel. Ya. Tapi kompromi itu terjadi berkali-kali dan terus-menerus. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan yang berkompromi dengan dosa, lama-lama dosa akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Memelihara dosa itu seperti membuat retakan-retakan kecil setiap kali kita melakukannya. Dan pada akhirnya, ketika waktunya tiba, ketika retakannya sudah semakin banyak, seluruh pilar-pilar kehidupan yang sudah kita bangun bertahun-tahun, pilar keluarga, pilar bisnis, pilar relasi, pilar kesehatan, kita sudah membangun itu selama berpuluh-puluh tahun dengan waktu, dengan air mata, dengan keringat, dengan uang, hancur berantakan, seperti tidak ada artinya lagi. Dan pada akhirnya kita sendirilah, jikalau kita terus-menerus berkompromi dengan dosa, kita sendirilah yang akan membuat susah diri sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apa yang dimulai dengan kompromi-kompromi kecil akan mengarah pada kegagalan yang hebat, ya, kegagalan yang besar. Saudara-saudara, hal ini pun terjadi kepada kita semua. Kita di sini pasti tidak ada yang luput dari yang namanya dosa. Tidak ada dosa yang besar, tidak ada yang dosa kecil, dosa adalah dosa. Walaupun dosa kita sudah tahu, udah ditebus di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Dosa masa lalu kita sudah diampuni, yang sekarang masih kita lakukan, dan yang akan kita lakukan di masa depan. Kita tahu bahwa semuanya sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan. Kita hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tidak marah lagi kepada kita, tapi itu bukan berarti bahwa kita punya keleluasaan dalam melakukan dosa dengan bebas. Karena setiap dosa mengandung konsekuensi dan kita harus ingat akan hal itu. Kita sering membodohi diri sendiri dengan berkompromi dengan dosa itu, dosa ini, dan merasa saya baik-baik aja, tidak ada yang berubah dengan kehidupan saya walaupun saya melakukan dosa. Ya, semua baik-baik aja. Saudara-saudara, jangan percaya dengan kebohongan ini bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan dosa.
Dosa bukanlah sesuatu yang bisa kita kompromikan. Dosa bukanlah sesuatu yang bisa kita jadikan teman. Dosa adalah musuh yang harus kita usir dalam kehidupan kita bagaimanapun caranya. Biasanya dosa bentuknya adalah godaan-godaan halus yang waktu demi waktu dosa akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Lihat bangsa Israel, awalnya dijadikan orang Rodi, dia nggak mau taat sama Tuhan. Lama-lama, di ujungnya Israel menyembah berhala, dewa Baal dan dewa Asitoret. Ya. Ujung-ujungnya mereka murtad dan mereka kesulitan menghadapi kelakuan mereka sendiri. Ya, akhirnya mereka terbelenggu, merintih ya. Tertindas, dan cerita ini bukanlah sekedar dongeng untuk kita dengar dan nikmati saja, saudara-saudara. Ya, tapi setiap yang tertulis di Alkitab bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ya, jadi kita bahas ini karena ada manfaat yang besar. Untuk kita, mengingatkan kita untuk tidak berlaku sama seperti bangsa Israel. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan tidak perlu mengalami kerugian seperti mereka. Yes? Meskipun manusia tidak sempurna dan bisa jatuh ke dalam dosa, kita tidak boleh memiliki hidup atau mental yang berkompromi terus-menerus terhadap dosa. Mari kita sama-sama lepaskan hal itu, ya. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk kita berjuang, hidup sesuai kehendak Tuhan lewat pertobatan dan ketaatan. Ya. Itu yang Tuhan inginkan dan itu yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dapatkan. Kami berdoa supaya Tuhan membantu kami menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dari kisah ini kami dapatkan bahwa kami tidak dapat hidup berteman dengan dosa. Bantu kami untuk mematikan keinginan kami terhadap dosa dari sekarang supaya kami terhindar dari bencana besar di kemudian hari yang bisa sangat-sangat merugikan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai bertemu di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.